yang terjadi jadi kebaikan. Diberi nikmat, syakaro, dia bersyukur, fakana khairullah, itu baik baginya. Diberikan musibah, sabaro, dia sabar, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang selalu beruntung dalam episode apapun, kuncinya imannya harus kuat. Apa cirinya orang yang imannya kuat? Cirinya akhlaknya makin mulia. Ayyul mu'minina afdalu, siapa orang beriman yang paling afdal imannya? Siapa mukmin yang paling utama nih? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi makin meningkat keyakinan ke Allah, jadi itu makin ikhlas, makin syukur, makin sabar, makin tawakal. Akhlak-akhlak yang mulia itu akan terkumpul dengan sendirinya seiring dengan meningkatnya yakin ke Allah. Jadi jangan terlalu banyak memikirkan meningkatkan penghasilan, lebih baik meningkatkan keyakinan, iman. Jangan risau dengan dunia ini hadirin. Risaulah. Mana yang berbahaya bagi kita? Tidak punya uang, tidak punya iman. Siapa yang nyebut dua-duanya? Yang bahaya tidak punya keyakinan. Maaf ya, tidak usah cita-cita bahagia bagi orang-orang yang imannya tidak serius kepada Allah. Tidak bisa. Makin kuat iman, makin bahagia. Apapun yang terjadi, dipuji, dicaci, sehat, sakit, diangkat, diturunkan, dihormati, difitnah, sama saja. Apapun yang Allah takdirkan, sikapi saja dengan sikap yang Allah perintahkan, jadi baik. Jelas hadirin? Apa kira-kira yang bisa menguatkan iman? Yang pertama, jawab. Apa supaya iman kita kuat? Doa, minta kepada Allah, karena hanya Allah yang kuasa menguatkan iman. Dua, ilmu, minta kepada Allah supaya kita ditambah ilmunya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kalau tadi doanya Allahumma inni as'aluka imanan kamilan, ya Allah, hamba mohon kepadamu iman yang sempurna, wa yaqinan sadiqan, keyakinan yang benar, wa qalban khashian, hati yang khusyuk. Minta, Allah mendengar setiap yang meminta. Belajar, ini majelis insya Allah salah satu di antara majelis yang mudah-mudahan Allah menguatkan iman. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kalau saudara yang memungkinkan datang ke tempat ilmu, itu akan lebih dihargai, diberikan karunia lebih oleh Allah bagi yang memungkinkan. Yang tidak memungkinkan, menyimak di rumah. Tapi sungguh-sungguh pupuk iman ilmu. Kurang ilmu pasti kurang iman. Jadi maaf-maaf saja, ada orang yang sibuk bekerja, tidak punya waktu untuk mencari ilmu. Dia pasti rugi. Kalau tambah hari tidak nambah ilmu, keyakinan kepada Allah, kita rugi.
dikasih uang tidak ada apa-apanya, dikasih keuntungan, dikasih gelar, dikasih pangkat, dikasih jabatan, tapi tidak kenal kepada Allah, ini musibah. Orang yang tidak belajar ilmu tauhid, akidah dengan benar, dia akan punya Tuhan yang lain selain Allah. Ini yang berbahaya. Ini sebelum saya baca hadis ini sudah berulang kali diingatkan ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Pupuk iman adalah ilmu. Tahu orang yang berilmu seperti apa? Orang yang berilmu jangan dilihat dari ceramahnya. Orang yang berilmu dilihat dari amalnya. Apalah artinya tahu ilmu solat, ceramah tentang solat, tapi dia tidak solat. Tingginya ilmu seseorang dilihat dari amalnya. Orang yang belajarnya bagus, apa cirinya? Imannya menguat. Apa cirinya imannya menguat? Akhlaknya semakin baik. Itu udah rumusnya begitu. Tapi itu ilmunya banyak, akhlaknya jelek, berarti dia belum berilmu. Dia baru cuma dengar ilmu, belum berilmu. Halo? Ini pesantren sudah lama kelakuannya seperti itu, pasti kurang iman. Karena kalau imannya bagus, mesti akhlaknya membagus. Itu sudah garisnya begitu. Jadi bukan seberapa kitab yang dia baca, tapi seberapa ikhlas dia mencari ilmu dan seberapa sungguh-sungguh mengamalkan ilmu. Nah, itulah orang yang berilmu. Kita tidak usah ingin semua segala tahu sekaligus, tidak. Cari dengan ikhlas, amalkan, itu penguat iman. Dapat ilmu wudu sebelum tidur, amalkan. Tiap mau tidur berwudu dulu, Allah lihat. Dapat ilmu keutamaan sedekah, sedekah. Dapat ilmu baca ayat kursi sesudah sholat fardu, jangan tinggalkan. Terus begitu. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang Allah sudah berikan, niscaya Allah akan mewariskan kepadanya ilman ma'lam ya'lam, ilmu yang belum diketahuinya. Makanya ciri orang berilmu itu adalah semangat belajar dengan niat ikhlas dan semangat untuk mengamalkannya. Kalau hanya semangat belajar tidak semangat beramal, belum bisa disebut berilmu. Tidak apa-apa, kita belum sempurna paham Islam. Yang penting tiap dapat ilmu sekuat tenaga diamalkan dengan ikhlas. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Nih pentingnya. Lanjut. Jadi cari ilmu, amalkan dengan ikhlas. Apa amalan yang paling mempercepat jadi nambah iman? Tahukah? Zikrullah ta'ala. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikir yang banyak, kurangi ngobrol, kurangi bicara yang tidak manfaat, apalagi sia-sia. Stop. Banyak menyebut nama Allah, banyak mengingat Allah, banyak berdoa, banyak baca Quran, pahami, banyak. Makin nyebut nama Allah, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Tidak ada yang bisa menandingi amal dari zikrullah ta'ala, tidak ada. Paling top, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, maukah engkau beritahu amal yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak atau bertemu dengan musuh,
menebas atau ditebas di jalan Allah, zikrullah ta'ala. Makanya ingin kuat iman, itu teh pertanyaan. Ingin kuat iman, saya sudah tahu pasti jawabannya ingin. Kenapa pakai nanya? Ya, untuk membuat lebih fokus. Caranya diantaranya adalah zikir yang banyak, sebanyak-banyaknya. CSY, cepat kembalikan segala urusan kepada Allah, senantiasa, sering, selalu mengingat Allah, yaitu yakin kepada Allah, selalu berbaik sangka kepada Allah. Masalah kita kurang zikrullah. Bahkan kalau kurang zikir, kita termasuk orang munafik. Ayat yang tentang sedikit qalilan, yang sedikit tentang zikir, yang sholatnya riya, ya. Kita dengar ayatnya supaya kalau kita sedikit zikir jangan merasa aman, karena ternyata yang zikirnya sedikit itu orang munafik. Jadi munafik itu zikrullah juga cuma sedikit, sholat juga cuma riya. Kita dengar ayatnya. Sudah ada Ustaz? Surat An-Nisa ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud ria di hadapan manusia. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Hati-hati yang sholatnya hanya senang sholat karena diketahui orang dan sedikit mengingat Allah. Kalau menyimak ayat barusan sudah masuk wilayah munafikin. Ayo biasakan zikrullah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Berdiri, duduk, berbaring itu posisi kita. Kita tidak lepas dari tiga ini. Berdiri, duduk, berbaring. Jalan termasuk bagian dari berdiri, kecuali yang jalannya sambil berbaring. Semuanya zikrullah, zikir. Ingin kuat iman, sudah zikir saja yang banyak. Kurangi ngobrol yang tidak manfaat. Kurangi kongkow, tahu? Keseringan ngobrol itu bisa lebih mudah lupa ke Allahnya. Apakah kita perlu banyak kawan dekat? Jawab, punya kawan banyak boleh, tapi terlalu banyak kawan dekat yang membuat kita ngobrol terus, itu tidak juga baik, kecuali kalau kawannya ini yang menguatkan iman. Makanya salah satu amalan lain kalau ingin kuat iman, milikilah teman, guru, pendamping hidup yang kuat imannya, yakin ke Allah, itu nular.
Kalau kita punya teman yakin ke Allah, itu seperti bergaul dengan penjual minyak wangi, akan ikut harum. Terus dikasih minyak wangi, kita jadi harum. Tapi bergaul dengan yang merontokkan iman seperti bergaul dengan pandai besi. Bukan pandai besi yang aslinya ya, nanti dimusuhin. Tapi ilustrasi gaul dengan pandai besi, bau bakaran dan terperciki api. Jangan salah gaul. Seseorang mengikuti agama temannya, hati-hati. Tidak usah kita memaksakan diri untuk banyak teman, kecuali teman yang menguatkan iman dan teman yang bisa membawa kita beramal soleh. Kalau hanya ngobrolin dunia yang membuat lupa ke Allah, udah jajar. Tahu jajar? Jaga jarak. Itu baru ngarang aja. Iya, punya calon mempelai, ngomongnya duniawi melulu, tidak pernah ingat ke Allah. Batalkan aja ya. Ini mau ngelamar tapi ngomongnya duit melulu, dari pagi sampai malam ngomongnya hanya duniawi. Carilah caso calon suami yang ngobrolnya akhirat tapi asli. Ingat akhirat. Orang yang ingat akhirat hidupnya lebih tenang. Yang hidupnya duniawi selalu nggak bisa tenang. Mau kuat iman, jangan salah memilih kawan, jangan salah memilih guru, jangan salah memilih pendamping. Waduh, keburu jadi ya tobat, minta diganti aja akhlaknya. Semangat ganti orang, jangan. Di antara ciri penguat iman lainnya adalah tahajud. Kenapa tahajud sangat cepat menguatkan iman? Karena itu ciri keikhlasan mau dekat dengan Allah. Tahajud itu berbeda dengan sholat jamaah. Sholat jamaah kita ketemu banyak orang. Tahajud itu privat. Kita bisa berpuas-puas dengan Allah berdua. Maka orang yang ingin dekat dengan Allah malas tahajud, agak bohong tuh. Kita kan kalau cinta seseorang maunya dekat dengan yang dicintai, benar? Kalau cinta ke Allah, para pecinta Allah mesti menikmati itu saat tahajud itu, saat berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asli hadirin, kalau tahajudnya bagus, cepat sekali iman itu meningkat. Mau ditambah satu lagi supaya cepat iman meningkat, jangan cinta dunia. Ijhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhud terhadap dunia, Allah mencintaimu. Zuhud dengan yang ada di tangan orang, orang mencintaimu. Lihat dunia ini bukan tidak boleh megang, tapi tidak boleh lengket di hati. Ini penting sekali, karena sepanjang suka sekali kepada dunia, mengagung-agungkan duniawi, seakan-akan punya ini kita jadi mulia, punya barang jadi terhormat, punya harta jadi sepanjang kita merasa mulia dengan casing, itu rada susah. Dia akan nanti mengabdi kepada casing. Kerja ya kerja maksimal, profesional sebagai sebagai apa?
sebagai karyawan, sebagai yang keras Kasep, sebagai amal soleh. Waduh, semangat Egi, karena Egi jualan takut nggak jadi amal soleh ya. Jualan belum tentu laku, tapi kalau ikhlas tetap jadi amal. Apa kalau kerja keras pasti banyak uang? Tanya ke tukang batu, ya kurang bagaimana ngehabok batu tuh. Gak ada masalah, uang tuh Allah yang punya, Allah yang ngebagikan, yang penting jadi amal. Demikian, lihat dunia biasa-biasa saja. Punya saudara jadi menteri, jadi jenderal, jadi dirjen, jadi hakim, ya biasa saja. Jangan sampai potretnya dibawa-bawa, pas ditunjukin potretnya ternyata ketangkep lagi saudaranya. Dah, nggak usah. Jangan mengagung-agungkan duniawi dan jangan lengket hatinya dengan dunia, baru bisa lebih cepat imannya menguat. Tapi kalau kagum kepada harta, kagum kepada gelar, kagum kepada popularitas, mengagung-agungkan pujian orang, penampilan, susah. Berikut ini saya bacakan hadis yang sudah berulang kali tapi tidak akan bosan dibacakan. Hadis sahih ini untuk membuat kita sadar bahwa tidak cukup bagi kita sibuk beramal. Karena ini yang mau dibacakan ini amal-amalan yang dahsyat sekali, yang orang bisa kagum dengan amalan ini, tetapi tidak mengantarnya ke sorga, bahkan sebaliknya mengantarkan kepada ahli neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebentar panjang ini. Imam Muslim berkata telah mengabarkan, terus mengabarkan, aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ini orang kalau dengar mati syahid masuk surga tanpa hisab. Keren sekali, mati syahid tidak berada di alam barzah seperti kita meninggal. Diperlakukan spesial. Jadi yang berjuang dan meninggal dalam perjuangan ini yang pertama dihisab. Dengar ya. Lalu ia didatangkan yang mati syahid, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Ia mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berjuang, berperang di jalan, aku berjuang semata-mata karena engkau hingga aku mati syahid. Tapi Allah berfirman kepadanya, kadzab, dusta kamu. Engkau berperang supaya dikatakan sebagai orang yang gagah berani, dan memang demikianlah yang telah dikatakan orang tentang dirimu. Jadi orang-orang mengenalnya sebagai pemberani, pahlawan. Lalu diperintahkanlah malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya tertelungkup dan dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Tidak kurang perjuangannya, tidak kurang keberaniannya, tidak kurang pengorbanannya sampai mati kan. Hebat nih kalau menurut duniawi. Tidak kurang pengakuannya, dia di depan Allah saja mengatakan semata-mata karena engkau. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang ada di dalam hati.
wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Dan rahasiakan kata-katamu atau kau zaharkan, innahu sesungguhnya dia alimun maha tahu apa yang disimpan di dalam dada ini. Tidak bisa bohong kepada Allah. Allah tahu ternyata dia itu di hatinya cari kedudukan di sisi makhluk, ingin dia anggap pemberani, ingin dianggap hebat. Akibatnya rontok semua amal. Dengar hadirin, amalnya hebat, yang bermasalah apanya? Yang bermasalah apanya? Hatinya. Ada apa yang ada di hati? Niat. Yang kedua, wah, jadi neraka tuh di sulut pertamanya ini. Ada apa? Segitu aja kaget. Berikutnya orang yang diadili adalah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan, diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat dari Allah, ia pun mengakuinya. Kemudian Allah bertanya, amal apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Quran hanya karena engkau. Allah berfirman, kadzab, dusta kamu. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim, orang berilmu. Engkau membaca Quran supaya engkau dikatakan qari'ah, dan memang begitulah orang-orang mengatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat menyeret mereka atas mukanya dan dimasukkan ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi nanti akan ada nih orang yang paham agama, bukan paham, tahu agama, berdalil, berdakwah, Qurannya fasih, tahfidznya tahsinnya sempurna, hafalannya banyak, suaranya merdu, tapi tidak berhasil ke sorga. Balas sebaliknya. Apa yang menyebabkannya hadirin? Jawab, hatinya ternyata membaca ayat-ayat Allah bukan untuk Allah, tapi untuk dinilai manusia. Itu yang bahaya. Berdakwah dengan kalam Allah, tapi yang dicari pujian manusia. Jadi bahaya sekali kita mencari kedudukan di hati manusia. Ini sebetulnya inti dari ceramah malam ini. Kita sibuk sekali dengan ingin dinilai manusia. Hancur amal sehebat apapun. Oh, berat ini. Ustadz Mulyadi, Anda yang keberapa kira-kira dihisab? Sebagai rektor belajar dan mengajar, yang keberapa Ustadz nanti dihisab kira-kira ya? Ustadz Fuad, Ustadz Fuad lebih berat lagi. Beliau belajar agama, dakwah dan membaca Quran. Yang keberapa Ustadz? Ustadz langsung agim juga gitu kan. Saudara puas ya kalau saya dihisab yang kedua? Itu teh dengki hadirin. Tapi kenyataannya yang belajar, yang dakwah begini itu kedua. Besar kemungkinan saya ikut barisan kedua nanti dihisab. Tidak semuanya ke neraka, banyak yang ke surga juga. Jangan saudara bikin saya pesimis. Kenapa saya jadi tertekan begini? Ada yang belajar agama ingin disebut kiai, ingin disebut dai kondang,
ingin disebut banyak followersnya, sengaja itu dakwah itu, dan sibuk melihat berapa yang like, berapa yang komen, berapa yang subscribe. Dia sampai nipu pakai mesin bayar supaya naik followersnya. Tuhannya followers. Mau follower 7 miliar semua penduduk dunia, kalau Allah tidak nerima, celaka kita ini. Walaupun semuanya like, jempolnya sampai 24 dengan jempol kaki, gak ada ngepek sama sekali, gak ada apa-apanya itu. Follower mau jutaan suka kepada kita, kalau Allah murka kepada kita, habis kita. Followernya satu, yaitu dia sendiri, tapi Allah ridho, selamat dia. Kita dakwah, jempol orang pada begini, marah jangan. Kita punya jempol sendiri, beres ya. Kenapa jengkel pakai jempol orang? Gak ada apa-apanya followers. Maaf ya, follower nggak apa-apa, bertahan terus ya. Oh si AA, seenaknya gua mau unfollow. Jangan, ini ceramah ya. Maksudnya jangan berdakwah demi followers, jangan berdakwah demi likes, demi komen, demi nambahnya orang yang suka. Enggak ada gunanya. Dakwah itu amal soleh, cukup satu saja supaya Allah ridho. Yang ketiga dihisab adalah Quran. Suatu saat diundang memberikan beberapa ratus patah kata. Saya nggak menyebut sepatah dua patah ya, karena nggak mungkin sepatah kata ya beres. Di acara musabaqah tilawatil Quran, aduh, pas udah tahu dalil ini, perwakilan dari berbagai daerah kepada semua peserta, sing tulus cari ridho Allah, gak usah pikirkan menang kalah, pikirannya satu saja, bagaimana setiap huruf yang dibaca Allah ridho. Gak usah pikirkan penilaian juri, pikirkan penilaian Allah. Piala cuman plastik, sertifikat cuma kertas, uang juga lumayan sih, tapi ngapain ngaji demi uang kan? Gawat sekali itu hadirin, latihan pagi siang malam demi jadi juara. Maaf santri, saya minta maaf, karena kalau santri minta didoakan gak akan didoakan menang. Beneran Pak, alhamdulillah saya tidak pernah mendoakan santri supaya menang. Mau apa ngedoain menang? Karena kalau ngedoain santri menang berarti ngedoakan yang lain kalah, iya kan? Mendingan didoakan, santri didoakan semoga jadi amal soleh dan bisa menyikapi takdir apapun menjadi amal soleh. Dah itu, sing ikhlas niatnya, lakukan yang terbaik, cari keridhaan Allah. Mau menang mau kalah kecil, kalau takdirnya menang semoga bisa tawadu, tidak jadi sombong. Kalau takdirnya tidak menang ya nggak apa-apa. Kalau mau piala, ada piala bekas itu, bekas sepak bola apa, ambil aja lah. Ini serius. Makanya sekarang santri kayak jarang minta didoakan ya. Percuma katanya didoakan juga nggak pernah didoain menang. Nggak penting atau jadi juara di dunia tuh, yang penting kan Allah ridho, betul?
Berapa banyak, berapa juta kemarin orang Indonesia yang bete gara-gara nonton sepak bola, benar. Karena ngarep-ngarep menang. Kan ada yang nonton enggak, pokoknya saya doakan aja lah. Semoga tobat semuanya. Rebutan bola satu ya. Dulu ingat waktu kita main futsal, saya senang main futsal dengan santri di sini tuh, selalu memberikan kelapangan bagi saya untuk ngegolin ya gak? Dan kipernya juga enggak ada yang berani menghalang-halangi, takut kualat katanya sok. Saya juga jadi malu sendiri. Hadirin, hati-hati, jangan salah niat. Yang ketiga, dihisab dermawan. Sama, ternyata ada yang sedekahnya banyak, bangun pesantren, bangun masjid, doa segala diberi, tapi tidak ke surga juga, karena cita-citanya disebut dermawan. Artinya apa? Artinya hati-hati dengan niat. Satu itu, hati-hati dengan ingin cari kedudukan di sisi manusia. Itu bahaya. Itu sumber penderitaan, sumber kehinaan, dan sumber kecelakaan. Akhwat, jangan centil. Centil biasanya karena carmuk, cari muka. Udah mending biasa-biasa saja, secukupnya. Lelaki sing soleh ya. Tunggu masep. Sulit kita memiliki hati yang ikhlas dalam amal soleh kalau kita masih senang sekali dengan dipuji orang lain. Kecenderungannya, maaf ya, kalau kita punya sesuatu yang kita anggap istimewa, kita ingin memamerkannya. Yang punya badan bagus mesti ingin agar orang lain tahu badannya bagus. Bagi yang suaranya bagus, hei, pak begitu ya, nggak kuat. Sini, jadi horor begini. Oh iya, yang hidungnya mancung pasti pengen dipotret dari pinggir terus. Apapun yang dianggap istimewa, kecenderungannya ingin dipamerkan supaya orang lain memujinya. Ada yang ingin dipuji karena fisik, ada yang ingin dipuji karena kepintaran, keilmuannya, daya ingatnya, pengalamannya, ada yang ingin dipuji karena gelarnya, pangkatnya, jabatannya, rata-rata casing yang ingin dipamerkan. Dan makin dipuji, makin mabok, bukan mabok, mabok juga, apa? Ketagihan. Nanti segala dia lakukan agar orang memuji dia. Ada yang ingin kelihatan jagoan, segala dihantam, lihat bata jebret. Begitulah manusia yang sibuk dengan pujian manusia. Apa aja dia lakukan. Ada yang ingin kelihatan cincin, ya, bagaimana yang mulia. Begitulah hadirin. Sudah hadirin, jangan mikir kemana-mana. Bagaimana kita ini? Bolehkah kita punya dunia? Jawab, bolehkah punya? Boleh. Punya rumah bagus boleh? Punya mobil bagus boleh? Boleh hadirin. Nabi Sulaiman juga diberi oleh Allah istana. Para sahabat juga banyak yang diberi oleh Allah. Dari 4 Rasyidin, 4 khalifah, 3 itu kaya. Dari 10 yang terjamin surga, 8 itu kaya.
Jadi tidak ada masalah dengan kekayaan. Punya mobil bagus boleh? Boleh, asal tidak mengagung-agungkan kendaraan dan tidak lengket kendaraannya. Kalau kendaraannya misalkan hilang, ya sudah, laporkan. Ya, saya mikir diapain baru. Enggak sampai menderita. Dan jangan sampai kita naik mobil bagus jadi merasa mulia. Enggak lah. Qadarullah, ada sahabat saya ditakdirkan punya mobil bagus. Kemarin silaturahim, cobain mobil ini. Saya tidak mau nyebut mereknya, tapi sangat sedikit katanya. Mungkin di Indonesia cuma ada satu itu, namanya Lemper Jono ya. Waduh, itu tegang sekali, takut nubruk hadirin. Saya coba, ini yang di atas 10 miliar itu, ada mobil semahal itu. Lalu bagaimana? Kita nggak usah usil, mau ngapain beli ini? Nggak usah, udah dibeli ya kan. Tinggal kita doakan saja supaya bisa bangun masjid yang lebih bernilai daripada mobil ini. Dan itu aset, nanti dijual juga, katanya laku. Bagaimana kalau orang dapat rezeki? Doakan supaya barokah. Kalau ini jadi masalah, mudah-mudahan dilepaskan, diganti dengan rezeki yang bisa membawa kebaikan. Gak usah iri dan gak akan dikasihkan ke saudara ya. Nyoba tuh kemarin, buat saya sih sama aja ya, hanya lebih tegang, stres karena takut nabrak ada. Tapi ya sudah, orang dititipi rezeki oleh Allah begitu, dan nanti di akhirat siap-siap akan dihisab. Nah hadirin, luruskan niat, selalu punya waktu. Apa niat saya? Apa niat saya? Sebelum melakukan apapun, termasuk ini mak-mak, ada mak-mak tidak nih? Mak, ini mak atau nenek? Mak ya sudah. Ketika mendempuli wajah, balik lagi ke yang ketika diemple-emple wajahnya, pertama kan apa tadi? Foundation. Oh, dempul dulu. Sesudah dempul, nggak tahu lah bagaimana lah, udah ini pakai fondasi, kemudian diaci, ya kan? Diaci bukan? Sesudah diaci baru dicat, baru dipaku. Saya tidak mau ikut campur dengan dunia wanita ya, tapi saya hanya ingin mengajak, sambil melakukan itu, ini teh apa niatnya? Supaya apa? Supaya kelihatan rengkeng, kan ada tuh ya. Di sini tuh pakai selotip ke sini. Sini. Eta teh nanaonna. Ini saya tidak mau ikut campur dunia wanita, dan saya lelaki ya. Alhamdulillah kita tidak serepot itu ya kan? Bisa dibayangkan kalau lelaki ini ke pengajian pakai patot alis ya kan, semuanya putih, ngegeblek, lipstick, aduh ribet. Mungkin saya juga tertekan. Yang wajar saja. Tanya, ini teh untuk dipuji siapa? Biasanya ingin kelihatan lebih dari kenyataan, benar? Ingin kelihatan lebih putih, cemerlang, transparan, ingin glowing, mengkilat, ingin bowling, ingin
kelihatan awet muda, tidak ada kerut-kerutan, ingin wajahnya seperti pantat bayi katanya. Mau ngapain? Capek bu, ibu, capek centil teh, just the way you are. Bukan tidak boleh, sok aja lah, itu urusan masing-masing. Cuma saya mengajak, tanya niatnya apa, gitu aja lah. Nah itu mah terserah ya, saya nggak ikut campur dah wajah-wajah masing-masing, dempul yang beli juga sendiri, gitu aja. Kalau benarkah ini nyari keridhaan Allah, kalau hati sudah ikhlas, nggak capek. Tapi kalau cari pujian orang, pasti capek, pasti gelisah, ingin sempurna, capek itu, capek hadirin. Salah satu yang membuat hidup ini lelah adalah sibuk mencari penilaian makhluk, ingin dinilai lebih dari kenyataan, ingin dianggap lebih dari kenyataan. Capek, udahlah, sewajar-wajarnya aja yang proporsional, betul? Rasakan tenangnya, bu, ibu, nggak usah takut jadi tua. Kenapa? Karena udah jadi. Terima jadi tua, kita nggak mungkin kayak anak SMP terus. Walaupun ibu memaksakan diri terus pakai seragam SMP, saya kira nggak akan ada yang percaya, benar. Terima kenyataan, beruban, makin keriput, ya kan? Enjoy, dinikmati. Tubuh ini milik Allah, sesuka Allah mau diapain aja. Yang penting jadi amal soleh. Dirawat boleh. Pergi ke salon mangga silahkan, tapi diniatkan merawat tubuh titipan Allah. Udah, nggak usah takut. Mengerti om? Kalau tiap rambut uban tumbuh satu dicabut, lama-lama pasti gundul. Karena dicabut terus, sudah nikmati aja. Boleh mau dicat sok silahkan dicat, asal jangan warna hitam. Saya mau dicat bronze, nanti sudah disumbang lagi oleh orang. Nggak usah ribet hidup mah. Ini lelaki yang rambutnya bagus, hati-hati, itu teh rada memperbudak ya. Ya saya ingat zaman remaja dulu, astagfirullah, nggak akan saya ceritakan. Astagfirullah. Dulu belum sampai ilmunya. Tahun 80-an itu saya tamat SMA 81, masuk 79. Zaman John Travolta dan Bruce Lee waktu itu. Astagfirullah, nggak cerita. Jadi susah niru John Travolta tuh hadirin, karena kan John Travolta ikal, yang kasihan yang lurus. Dia pergi ke salon, tapi salon mahal, akhirnya cari yang siapa yang bisa bikin keriting. Tahu-tahu kekecilan keritingnya, jadi kecil banget. Jadi tiap hari ngebetotin aja semuanya, stres. Demi apa? Demi dinilai manusia. Kita jangan menilai orang lain ya, karena kita tidak tahu apa niatnya orang. Tapi buat sendiri, pikirkan. Tidak usah segala ingin diketahui orang. Pengalaman kita tidak usah. Mau apa? Yang ngasih pahala siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Kalau Allah tidak ngasih, dapat tidak kita? Orang sedunia muji, tapi Allah tidak suka, untung atau rugi? Ingat baik-baik ya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Kebaikan apapun datangnya dari Allah, nikmat apapun milik Allah, Allah yang membagikan. Jadi berharap dari pertemuan ini, ayo luangkan waktu sebentar saja untuk nanya apa
apa sih niat saya ini, gitu. Kenapa saya beli ini? Untuk apa sih? Benarkah ini nyari ridho Allah? Kalau mau bicara, untuk apa saya ngobrolin ini? Apakah benar untuk nyari ridho Allah atau lagi pamer? Pamer ilmu, pamer kepinteran, pamer gelar, pamer. Untuk apa dipamer-pamer? Terus kalau orang lain sudah tahu jadi bagaimana? Kalau orang suka ke kita, kita pamer kebaikan, lah dia udah suka. Nggak dipamer-pamer juga udah, betul tidak? Kalau orang sebel ke kita pamer kebaikan, makin enak dia. Yang enak itu udahlah, nggak usah sibuk dengan penilaian manusia, sehingga kita lebih diperbudak niat untuk manusia daripada untuk Allah. Begitu. Termasuk orang yang paling dekat, jangan berharap. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semua kepahitan sudah kurasakan dan tidak ada yang lebih pahit selain berharapnya hati dari manusia. Mau bahagia? Mau bahagia? Stop berharap apapun dari makhluk untuk kepentingan diri. Berharap makhluk jadi soleh, berharap keluarga jadi baik, itu bagus. Tapi berharap dipuji, berharap diberi, berharap diterima kasihi, berharap dilayani, berharap dihormati, berharap dihargai, berharap dicintai, no. Karena itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Allah sajalah. Berharap Allah ridho, berharap kita dapat pahala akhirat, dah cukup. Mau bahagia? Berhentilah berharap dari makhluk. Nggak akan banyak kecewa, tidak terluka. Bu, kalaupun dandan nggak usah nanya sama suami, Mas, gimana penampilan saya? Suami stres, mau nyebut apa? Ibu teh mirip kesemek duel. Udah, dandan saja yang wajar di hadapan suami yang terbaik dan berikan sebagai ibadah, cukup. Halo? Mau bahagia? Kepada para pesepeda, kepada para pelari, ini teman-teman, cobalah kalau nanti berpakaian, tanya kenapa pakaiannya yang ini jadi kayak lepet. Tahu lepet? Haruskah saya berpakaian seketat ini? Hah? Bikin malu, betul tidak? Saya tidak mengerti. Padahal dia baru bersepedanya juga, tapi pakaiannya lebih bagus dari atlet. 2 belokan sudah muntah. Hati-hati, hei teman-teman, jangan-jangan lagi bersepeda mati kita di jalan. Kalau takdirnya mati, malu penampilan kita, benar? Berpenampilan yang wajar saja, nggak usah memaksakan diri. Pakai kacamata, ternyata terlalu hitam, jadi nabrak, udah yang benar aja. Bukan tidak boleh, awas jangan menilai orang lain ya. Ini buat diri sendiri aja. Saya juga kalau mau bersepeda, haruskah saya pakai seragam yang serba ngetet? Saya kan bukan atlet, dan atlet juga yang penting kan ngebosehnya, bukan seragamnya, ya kan? Mau helm sebagus apapun, tetap perkara lutut ya. Sudahlah, jangan menilai orang lain. Mama, ini pemirsa, ini lagi musim lari nih. Saya akan menyampaikan, hati-hati. Wanita menutup aurat tidak cukup hanya menutup rambutnya, tapi juga pakaiannya. Nggak usah dibayangkan, bapak-bapak,
sing longgar. Saya tidak mengatakan lari seperti pakai karung begitu, tidak ya, tapi pakai legging itu kan jadi pakaian selam. Udah gitu nggak usah dibayangkan. Jadi saya ngebayangin sendiri ini. Astagfirullahaladzim. Kalau dijelaskan saudara ngebayangin, saya yang punya dosa ya. Maksudnya malu lah, ya kan, punya badan tutupi, bisa lari pakai training, ya kan, tidak usah memaksakan diri sehingga orang yang lihatnya juga jadi dosa. Sepanjang jalan dia lari juga menebar dosa. Mau apa? Orang muji juga. Dan punten ya, kalau sudah tambah umur kan jadi sudah rada beda ya. Dah begitu aja lah. Ini serius. Kenapa sih memaksakan pakai seragam yang bikin malu begitu? Pasti pengen dipuji orang. Karena lari tidak harus pakai pakaian itu juga bisa. Saya mohon maaf kalau banyak yang tersinggung. Yang berjilbab usahakan tidak hanya ikut-ikutan, tapi tahu ilmunya. Tidak boleh ketat, tidak benar itu ketat yang membentuk tuh. Jangan menyerupai lelaki pakaiannya, dan jangan transparan. Belajarlah supaya berjilbabnya jadi amal soleh. Kalau kenapa pakai sorban? Atau biarin, ini sorban saya. Ceritanya sih menghormati majelis ilmu. Dan nggak sopan. Sekarang saya ceramah pakai singlet, pakai kaos kaki sepak bola, kan menjadi masalah, benar? Dan pakai sorban belum tentu dihargai. Ada yang kenapa itu kiai penceramah pakai perban? Ada yang gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ada yang ini seperti pangeran di Ponorogo. Ada ya sudahlah, terserah aja. Ada juga yang ini niru Ajimi, kata, terbalik. Ya udahlah, udah. Ya udah, nggak apa-apa. Oh, beliau sudah wafat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pernah datang ke sini Ajimi dulu, minta izin boleh nggak mirip? Ya sudahlah, sok aja, gampang. Demikian sahabatku yang baik, luangkan waktu untuk nanya ke hati apa niatnya. Tahan aja sedikit, seperti menulis paket, pasti nulis alamat dulu, benar? Niat itu alamat. Salah niat, salah alamat. Tadi sudah disampaikan, yang salah alamat fatal. Dan belajar melepaskan diri dari berharap kepada makhluk. Rasakan tenang hidup ini, gak banyak gelisah, tidak banyak terluka. Sekalipun terhadap orang yang terdekat, suami, istri, anak, sebisa mungkin nih kalau kita jadi orang tua, jangan nyuruh anak. Nanti anak malas, kita jadi kecewa, benar? Ada seorang ibu-ibu, jadi nambah dikit. Tidak mau ibu ini menyuruh anaknya. Takut anaknya kelihatan tidak suka dan ibu jadi jengkel, lalu mengeluarkan kemarahannya jadi petaka untuk anaknya. Ini luar biasa perkataan ibu. Ibu, kenapa ibu jarang nyuruh anak? Enggak, biar aja. Takut nanti anaknya tidak ridho melakukannya, jadi dosa buat anak, kemudian saya melihatnya jadi marah, dan kemarahan saya bisa fatal untuk anak saya. Dah, saya mengurangi sampai begitunya. Minimalisir sampai sekecil mungkin berharap dari makhluk. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Bismillah, silakan bagi yang
akan berinfaklah ya, tidak akan berkurang harta dengan berinfak. Ini minta doakan Fauzan sedang sakit, perutnya bengkak dan kalau makan engap. Ini santri di Serua. Insyaallah semoga dengan doa kita Allah mengabulkan, beliau diberikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya Rabbana tsibil ba'sya wasyfihu anta syafi la syifaan illa syifa'uk syifaan la yuqadiru saqama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita baca Fatihah bersama-sama sebagai niat amal soleh. Fadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berinfaklah hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, irhamna, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak ya mannan ya badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Duhai Allah, wahai yang maha menatap, yang maha mendengar, duhai yang maha menyaksikan segala-galanya, tiada yang luput dari pandanganmu, tiada yang tersembunyi bagimu. Ya Allah, inilah kami hamba-hambamu yang berlumur dosa, yang bergelimang aib,
yang benar-benar mengharapkan ampunan darimu. Ya Allah, ampuni kami sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja kami lakukan. Ampuni ya Allah maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni tobat-tobat kami yang sering kami langgar. Ya Allah, ampuni semua kezaliman kami pada ibu bapa kami. Engkau menyaksikannya. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ibu bapa kami ya Allah, sayangi keduanya. Ya Allah, bahagiakan orang tua kami di dunia sampai di akhirat nanti. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan keluarga kami keluarga yang Engkau sayangi ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang bertakwa, yang selalu istiqomah dalam ibadah, keluarga yang beriman teguh, berakhlakul karimah. Lindungi kami dari kedurhakaan, lindungi keturunan kami dari perbuatan durhaka. Ya Allah, ampuni kami jarang bersyukur. Ampuni betapa banyak nikmat karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat dosa. Engkau menyaksikannya. Ampuni kami sering tidak sabar ketika Engkau memberikan ujian, padahal pasti untuk kebaikan. Ampuni kami ya Allah, kami sering berburuk sangka kepadamu, sering tidak ridho dengan takdir-Mu. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, Engkaulah yang maha tahu kapan dan di mana hidup kami akan berakhir. Jadikan hari-hari yang tersisa dari hidup ini benar-benar hari-hari yang penuh berkah, hari-hari yang selalu ada di jalan-Mu. Semuanya hanya karena-Mu. Jangan biarkan kami berharap kepada siapapun ya Allah selain hanya berharap padamu. Putuskan hati ini dari berharap kepada makhluk-Mu. Jangan biarkan hidup kami dicekam takut, kecuali takut jauh dari-Mu, takut Engkau murka, takut tidak bisa pulang kepadamu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini senantiasa ingat padamu. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudahkan kami memahami Al-Qur'an-Mu ya Allah. Mudahkan kami mengamalkannya. Jangan biarkan kami menjadi hamba yang jauh dari Qur'an-Mu. Ya Rabb, cukupi kami hanya dengan rezeki-Mu yang halal, yang barokah. Lepaskan dari lilitan hutang. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Ya Allah, berikan kesembuhan yang sedang sakit ya Syafi. Berikan kemudahan bagi yang dihimpit masalah ya Fattah. Berikan keberkahan dari semua amanah yang Kau titipkan. Ya Allah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin ikhwanan fi Palestin. Duhai Allah, Engkau menyaksikan apapun yang terjadi di saudara kami di Palestina. Tidak ada satupun yang tidak Engkau tatap. Tolonglah saudara-saudara kami ya Allah.
Tolonglah ya Allah, hanya Engkau yang kuasa. Lindungi dari segala kezaliman, kuatkan imannya ya Allah, tidak pernah gentar pada siapapun. Ya Allah, cukupi setiap rasa lapar dan hausnya. Engkau yang memiliki semua rezeki. Hibur yang sedang sedih ya Allah, gantikan setiap kehilangan dengan yang lebih baik. Jadikan semua kesulitan ini mengangkat derajatnya. Jadikan setiap yang wafat Engkau jamu jadi ahli surga. Bebaskan ya Allah, mudah bagimu untuk meluluh lantakan siapapun. Jangan biarkan kaum yang zalim berjaya. Jangan biarkan kaum yang zalim menang. Mudah bagimu ya Allah, semuanya ada dalam kekuasaanmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mampukan kami berbuat sesuatu ya Allah. Tuhan yang maha baik, istiqomahkan kami. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Berikan kepada kami nikmat iman, nikmat ibadah, nikmatnya berakhlakul karimah, nikmatnya istiqomah. Karuniakan kepada kami nikmatnya husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin, mohon maaf sudah larut malam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.